Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Tema UTS kali ini yaitu mengenai 10 type of innovation. Jadi 10 tipe inovasi. Nah, oke, kita mulai. Selanjutnya terdapat definisi dari inovasi. Inovasi menurut Kuniyoshi Urabe itu inovasi yaitu segala hal yang dihasilkan dengan melalui suatu proses yang panjang serta juga kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga implementasiannya di pasar. Selanjutnya, inovasi menurut Everett M. Rogers. Inovasi ialah beberapa ide, gagasan, objek serta juga praktik yang dilandasi serta diterima ialah sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau juga kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun juga diadopsi. Selanjutnya, inovasi menurut Van de Ven dan Andrew. Inovasi merupakan salah satu pengembangan serta juga implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan segala bentuk aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Selanjutnya, terdapat pengertian umum dari inovasi, yaitu inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Oke, selanjutnya, terdapat manfaat inovasi, yaitu memberikan solusi untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas seseorang, meningkatkan ketangguhan, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Selanjutnya ada macam-macam inovasi. Inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, pelayanan publik, inovasi kesehatan, inovasi crowdfunding, inovasi pemerintahan, inovasi kewirausahaan. Selanjutnya ada contoh inovasi. Nah, jenis-jenis jajanan zaman dulu jika dibuat kembali dengan inovasi rasa yang jauh lebih enak tentu akan laku di pasaran. Apalagi saat ini sudah banyak sekali makanan zaman dulu yang dijual di pinggir jalan. Oke, selanjutnya ada 3 dari turunan attentive innovation, yaitu configuration, offering, dan juga experience. Configuration yaitu kategori ini adalah semua tentang produk fisik, bagaimana kita bisa mengubah tampilannya, cara membuatnya atau dari bahan apa. Lanjut, offering, kategori penawaran adalah semua tentang layanan yang menyertai produk, bagaimana kami membuat pelayanan kami lebih nyaman, personal, atau terjangkau. Selanjutnya, experience, kategori pengalaman adalah tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan kami, bagaimana kita bisa membuatnya lebih menarik, mudah diingat, atau mudah digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lagi poin-poin turunan dari configuration, offering, dan juga experience. Satu dari configuration yaitu inovasi yang berfokus kepada cara kerja dan sistem bisnis. Terdapat model profit, jaringan, struktur, dan juga proses. Selanjutnya, offering, inovasi yang berfokus kepada pengembangan produk dan sistem produk. Terdapat performa produk dan juga sistem produk. Selanjutnya, experience, inovasi yang berfokus kepada pengalaman pengguna. Nah, terdapat service, channel, brand, dan juga customer engagement. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan poin configuration. Model profit yaitu tidak mengherankan. Inovasi model laba adalah tentang menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Hal ini dapat terwujud dalam banyak cara, seperti mengembangkan model penetapan harga baru, menemukan saluran baru untuk menjual produk atau layanan, atau membuat model bisnis yang sama sekali baru. Contoh yang baik dari inovasi model keuntungan dapat dilihat pada kebangkitan berbagai ekonomi yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan lebih mudah.
Selanjutnya, jaringan memanfaatkan keterampilan dan keahlian orang-orang di luar perusahaan Anda telah menjadi penting di dalam dunia bisnis saat ini. Anda dapat memperoleh akses ke proses teknologi atau kredibilitas merek baru dengan bekerja sama dengan orang lain. Apa yang Anda bisa tawarkan kepada mitra Anda yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Dengan mempertimbangkan apa yang Anda tawarkan, kemungkinan besar Anda akan menciptakan kemitraan yang sukses yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya masih di configuration, yaitu ada struktur. Inovasi tidak hanya terjadi pada produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga dapat terjadi pada cara perusahaan dijalankan. Perusahaan yang terorganisasi dengan baik mungkin sulit untuk ditiru, yang memberikan mereka keunggulan kompetitif. Ternyata sebagian besar perusahaan sukses membangun inovasi ke dalam struktur perusahaan mereka. Selanjutnya ada proses. Perusahaan harus memikirkan kembali proses, produk, atau layanan yang ada selama inovasi. Sementara meningkatkan proses yang ada dapat menghasilkan solusi inovatif. Menerapkan yang baru benar-benar berbeda. Organisasi harus menggunakan berbagai metode pemasaran selama fase implementasi untuk memasarkan produk baru. Ini akan membantu organisasi menentukan rangkaian kebutuhan pelanggan berikutnya untuk lebih mendorong inovasi taktik. Next. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan point offering. Terdapat performa produk dan juga sistem produk. Performa produk ini mengacu pada kemampuan, kualitas, dan rangkaian fitur produk perusahaan. Ini biasanya dianggap sebagai hasil total dari inovasi dan terfokus pada Departemen Penelitian dan Pengembangan (R&D). Ya, seperti kita ketahui ada R&D untuk melakukan inovasi di setiap perusahaan. Selanjutnya ada sistem produk. Ini tentang bagaimana kita menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dengan menambahkan produk atau layanan ke produk yang kita miliki, atau bagaimana kita menggabungkan beberapa produk untuk menghasilkan nilai lebih. Browser web seperti Mozilla Firefox dan Chrome memungkinkan pengembangan membuat add-on atau ekstensi untuk menyesuaikan produk untuk berbagai segmen konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin experience, yaitu ada service. Inovasi layanan adalah tentang membuat produk atau layanan Anda telah lebih menyenangkan, lebih mudah digunakan, atau meningkatkan nilai. Yaitu jika pesanan tiba di depan pintu, misalkannya Anda dengan masalah, alih-alih mengembalikan mereka akan meminta Anda untuk menyumbangkan produk ke tempat penampungan hewan setempat selama dalam kondisi aman dan dapat digunakan. Selanjutnya ada channel, inovasi saluran, yaitu channel tentang bagaimana Anda terhubung dengan pelanggan. Ini tidak seperti jaringan di mana Anda bekerja dengan perusahaan lain untuk terhubung, tetapi fokus pada bagaimana kita terhubung. Contohnya menawarkan contoh yang bagus dengan toko Nike-nya berfokus pada menciptakan pengalaman unik bagi konsumen. Toko-toko ini memiliki staf atlet termasuk mantan profesional bola basket. Oke, selanjutnya ada brand. Ketika dilakukan dengan baik, brand sama kuatnya dengan inovasi. Ya, apakah itu mewakili nilai-nilai yang diperjuangkan atau merupakan ide yang benar-benar berresonansi dengan pelanggan? Itu bagian penting dari perusahaan. Pikirkan merek tentang gimana Amazon seperti dan Apple. Apple bukan perusahaan buah, tetapi telah membangun merek besar di luar produk melalui serangkaian inovasi yang sukses. Selanjutnya ada customer engagement, tentang hubungan dengan customer yang memanfaatkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini mungkin sulit untuk ditentukan karena itu juga sering ditemukan pada jenis inovasi dan penyempurnaan lainnya. Untuk menyelami pikirkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan dan membuat mereka bahagia, pelanggan kita itu. Mereka menyimpan jauh lebih sedikit, sekitar 10% dari rata-rata SKU untuk mencapai pengalaman berbelanja dan mengurangi keletihan keputusan di seluruh inventaris besar produk yang sangat mirip. Oke, berdasarkan penjelasan yang tadi, di sini saya akan mencoba menganalisis studi kasus berdasarkan 10 type innovation pada Rans Entertainment. Rans Entertainment yang kita ketahui merupakan dunia hiburan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Oke. Sejarah dari Rans Entertainment.
Entertainment yang didirikan oleh pasangan selebritis Raffi Ahmad, Nagita Slavina telah berkembang menjadi entitas yang besar dan terus melebarkan sayapnya ke berbagai sektor bisnis. Rans Entertainment yang awalnya merupakan kanal YouTube dan rumah produksi yang dibentuk pada 27 Desember 2015. Nama Rans sendiri merupakan gabungan dari nama Raffi Ahmad RA dan juga Nagita Slavina NS sehingga menjadi Rans. Oke, selanjutnya inovasi. Seiring berjalannya waktu, Rans Entertainment tidak hanya sebatas kanal YouTube dan rumah produksi saja. Portofolio bisnis Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara terus bertambah. Kini terdapat Rans Musik, Power Ranger, Rans Animation Studio, Rans Esports, Toko Mama Gigi by Nagita Slavina, Milk, Rans Zoo, Rans Cilegon Football Club, hingga Rans Peak Basketball. Di luar Raffi Nagita, sejumlah sosok besar pun turut terlibat dalam bisnis Rans Entertainment. Sebelumnya terdapat PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau Entek yang membeli 17% saham Rans dengan nilai transaksi mencapai 248 miliar rupiah. Configuration. Di sini terdapat model profit. Pada model profit terlihat bahwa Rans Entertainment bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai kreasi dihasilkan dengan adanya turunan dari Rans Entertainment, diantaranya Rans Animation Studio, Rans Esports, dan lainnya. Selain itu, Rans Entertainment memiliki subscriber YouTube mencapai 25,7 juta subscriber, jumlah subscriber yang luar biasa. Bahkan berdasarkan laporan Social Blade per Oktober 2022, kanal YouTube Rans Entertainment diperkirakan memiliki penghasilan antara 246 juta rupiah hingga 4 miliar per bulan. Oke. Selanjutnya, jaringan Rans Entertainment pun membuat gebrakan besar dengan berkolaborasi dengan Entek Group untuk bekerja sama membuat sebuah konten maupun secara masing-masing yang tentunya bisa berpotensi viral. Selain mampu berkolaborasi dengan para pengusaha terkenal seperti Rudy Salim dan pembuatan klub basket. Hal ini menjadi bahwa Rans untuk jaringannya sudah terlihat dan terbukti. Selanjutnya, struktur dalam manajemen Rans Entertainment terdapat juga struktur organisasi sebagaimana mestinya seperti jenis usaha lain. Struktur yang terdapat pada Rans Entertainment yaitu ada Raffi Ahmad sebagai chairman atau founder Rans, Nagita Slavina, founder CEO Rans, Doni Oskaria, CEO founder Rans, Kaisang Pangarep, komisaris, Sutanto Hartono sebagai eksekutif chairman. Selanjutnya, proses Rans Entertainment berfokus pada proses perancangan pengelolaan dalam operasional perusahaan mereka. Rans adalah bisnis yang dimulai dari hanya pegawai 3 orang. Dari 3 orang itu, kini mereka sudah memiliki puluhan pegawai. Seiring berkembangnya Rans Crew juga semakin bertambah, bukan hanya kru untuk channel YouTube, tapi juga kru Rans Animation, Rans Carnival, dan lain-lain. Terlihat bahwa proses dari Rans Entertainment diawali dengan sedikitnya karyawan ataupun kru yang terlibat untuk meningkatkan dan memajukan Rans Entertainment yang terlihat sampai saat ini. Jadi kita masuk ke offering, ke performa produk. Awalnya perusahaan ini berfokus pada produksi acara televisi dan konten digital. Perusahaan ini berawal dari keinginan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menciptakan konten hiburan yang berbeda dan berkualitas tinggi. Setelah sukses dengan acara realitas pertama mereka, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mulai memperluas bisnis hiburan mereka dengan meluncurkan beberapa program televisi dan konten digital seperti sinetron, talk show, dan konten di media sosial. Perusahaan ini juga mendirikan yayasan amal bernama Raffi Ahmad Nagita Slavina Love and Care Foundation yang berfokus pada membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ke sistem produk. Produk Rans Entertainment dapat kita nikmati dengan melihat channel YouTube secara gratis. Pada channel YouTube dari Rans Entertainment terdapat berbagai macam konten, salah satunya tentang keseharian Rafathar dan Cipung. Selain itu, ada juga konten film kartun di channel tersebut sehingga channel Rans Entertainment bisa menciptakan layanan sistem produk untuk berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya ke experience.
Yang pertama ada service. Layanan dari Rans Entertainment sangat mudah didapatkan karena layanan yang diberikan banyak sekali yang tidak perlu melakukan pembayaran seperti channel YouTube Rans Entertainment. Kita bisa mengaksesnya tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Selain itu, untuk mengakses channel Rans Entertainment ini sangatlah mudah, cukup akses channel YouTube dan kita semua bisa menikmati layanan ataupun konten yang disajikan. Selanjutnya ada channel. Kemudahan dari channel Rans Entertainment yang sangat praktis sehingga membuat kita semua dapat menikmati berbagai konten yang disajikan baik Rans Entertainment itu sendiri ataupun ada channel turunannya. Seperti yang kita lihat di sini ada Rans Musik dan lain-lain. Seluruh channel yang disajikan dapat kita akses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya kita masuk ke brand ataupun merek. Dari penampakan dari Rans sendiri merupakan sebuah penggabungan nama. Tadi ya di awal sudah dijelaskan, sehingga menjadi sebuah penamaan ataupun brand perusahaan Rans. Dengan adanya nama brand Rans yang mudah diingat dan diucapkan sehingga nama Rans di kalangan masyarakat ataupun konsumen sangat populer hingga saat ini. Selanjutnya ada customer engagement. Rans melakukan cara pendekatan dengan konsumen dengan melakukan salah satu cara mendirikan klub sepak bola yang kita ketahui dengan nama Rans Nusantara FC. Rans mengembangkan segi bisnisnya ke bidang olahraga, terutama sepak bola, yang kita ketahui bahwa olahraga sepak bola hampir disukai oleh seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga perkembangan dalam bidang ini dianggap berhasil untuk memancing popularitas dari Rans itu sendiri. Inovasi ini dianggap berhasil karena seluruh masyarakat menjadi lebih tahu apa itu Rans dan apa itu Rans Entertainment. Baik, terima kasih. Sekian analisa dari saya mengenai 10 type innovation mengenai Rans Entertainment. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.